Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel BK Sahabat Siswa. Masih dengan saya, Mem Yuli. Oke, minggu lalu kita bahas masalah virus COVID-19 kalau kalian masih ingat. Dan seperti yang kalian ketahui bahwa virus itu ternyata masih ada dan terus masih menghantui diri kita. Sehingga perlu beberapa langkah yang harus kalian lakukan untuk tetap menjaga fisik dan psikis kalian agar kalian mampu menghindari bahaya dari virus yang ada itu. Caranya, yang pertama, lakukan gerakan masyarakat hidup sehat atau biasanya dikenal dengan istilah germas. Nah, untuk germas ini ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan. Yang pertama dengan makan makanan yang bergizi. Pastikan makanan kalian itu mengandung gizi yang lengkap dari karbohidrat, protein, vitamin, mineralnya gitu. Dan juga pastikan bahwa makanan tersebut dimasak dengan cara sempurna agar kandungan gizi yang ada di dalam makanan tidak rusak dan mampu meningkatkan daya tahan tubuh kalian dan juga mampu membentengi diri kita untuk melawan virus jahat yang ada di luar. Yang kedua, minum air yang banyak minimal 8 gelas per harinya. Dan yang ketiga, olahraga yang rutin. Untuk olahraga ini bisa kalian lakukan dengan cara yang sederhana, bisa di dalam rumah maupun di luar rumah, seperti jalan sehat, kemudian bersepeda, atau stretching gitu. Yang pasti usahakan diri kalian itu tetap lakukan aktivitas fisik, itu juga untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh kalian. Kemudian, ini yang sederhana tapi ternyata sangat bermanfaat untuk diri kita. Berjemur di pagi hari. Nah, ini pastikan waktu berjemur kalian itu sekitar jam 8 sampai jam 10. Karena di jam tersebut matahari sedang memberikan sinar terbaiknya untuk membantu kita meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang kedua, tingkatkan kesehatan jiwa kalian. Kalau yang germas tadi itu adalah kemampuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kalian, kalau ini adalah tingkatkan kemampuan mental kalian. Dengan cara, satu, bersikap reaktif. Apa sih Mem reaktif itu? Reaktif itu adalah kemampuan kalian untuk meningkatkan daya cepat tanggap dan cepat dalam mengambil sikap. Misalkan, di sekitar kalian ada teman yang batuk atau bersin gitu. Kalian langsung menjauh. Atau ketika kalian mau keluar rumah, pastikan kalian otomatis mengambil masker dan menggunakannya dan jangan dilepas ya. Dan juga misalkan ketika kalian berada di tempat umum, kalian langsung otomatis nih menjaga jarak dengan orang lain. Itu salah satu cara yang bisa kalian lakukan, sederhana tapi bermanfaat. Dan yang kedua, bersikap responsif dengan cara pertama, beremosi secara positif. Apa sih Mem emosi positif itu? Emosi positif itu adalah ketika kalian mampu bersikap sabar, tidak mudah marah, kemudian selalu bahagia gitu. Karena tanpa kalian sadari ketika kalian merasa bahagia, imun yang ada di dalam diri kalian pun akan meningkat dan itu mampu menjaga diri kalian untuk tetap sehat. Selanjutnya, berpikiran secara positif. Kalau tadi itu emosi kalian yang dijaga biar gak gampang marah, kalau ini pikiran kalian yang dijaga. Jangan mengeluarkan kata-kata yang mampu menyinggung perasaan orang lain. Dan ucapkanlah hal-hal yang bersifatnya positif, yang mampu membangun diri kalian. Karena tanpa kalian sadari, apa yang kalian lakukan itu sebenarnya berasal dari pikiran kalian. Kalau pikiran kalian positif, maka tingkah laku kalian juga positif. Dan kalau tingkah laku kalian positif, maka kalian akan menjadi pribadi yang positif. Dan yang ketiga, yakni hubungan sosial positif. Nah, kalau ini ada kaitannya dengan cara kalian menjalin komunikasi dengan orang lain. Kalau kalian tidak mau mudah marah, tidak mau orang lain itu menyinggung kalian, kalian juga jangan pernah membuat orang lain tersinggung dengan ucapan kalian. Jadi tetap gunakan komunikasi yang baik, kemudian tetap juga jalin hubungan yang baik dengan orang lain, karena pertemanan yang baik itu akan membantu kalian untuk tetap bahagia dan mampu membantu kalian untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan langkah yang ketiga, yakni adaptasi kebiasaan baru atau biasa dikenal dengan istilah new normal. Dan ini ada beberapa langkah yang harus kalian pahami ketika kita berada di situasi new normal ini. Yang pertama,
gunakan masker kalian. Tidak perlu memandang kalian sakit atau tidak, pastikan ketika kalian berada di luar rumah, gunakan masker kalian. Dan ini Mem Yuli ada beberapa tips untuk memakai masker yang benar. Ini bersumber dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama, tutup mulut, dagu, dan hidung kalian secara rapat. Dan pastikan masker, kalau kalian menggunakan masker yang biasa, masker yang berwarna itu berada di depan gitu. Atau kalau biasanya saat ini kita menggunakan masker kain, itu gunakan juga masker kain secara benar gitu. Kemudian yang kedua, kalau kalian menggunakan masker yang ada kawatnya, tekan bagian hidung hingga rapat. Atau kalau kalian menggunakan masker kain pun, pastikan di bagian atasnya itu rapat. Dan yang ketiga, untuk menggunakan dan melepas masker itu gunakan bagian karetnya. Atau kalau untuk masker kain itu gunakan tali yang ada di samping. Nah, itu adalah aturan dalam penggunaan masker yang benar. Kemudian dalam penggunaan masker pun ada jangka waktunya, maksimal 4 jam. Atau kalau misalkan masker kalian sudah kotor, itu segera diganti. Dan yang pasti setelah menggunakan masker, apalagi masker yang sekali pakai, itu langsung dibuang ke tempat sampah, jadi tidak ditaruh sembarangan. Dan jika itu masker kain, langsung dicuci. Kemudian yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Nah, untuk cuci tangan pun nggak sembarangan, ada aturan yang harus kalian patuhi. Dan ini kembali dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa terdapat 6 langkah mencuci tangan. Yang pertama, basahi tangan, gosok dengan sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Jadi bagian dalamnya itu kalian gosok dengan cara memutar. Kemudian bagian punggungnya juga. Punggung itu diusap secara bergantian sampai sela-selanya juga gitu. Kemudian yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Nah, jadi bagian sela-selanya itu pun dipastikan itu bersih. Yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Kemudian yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Bilas dengan air bersih dan keringkan. Kemudian untuk cuci tangan pakai sabun atau istilah kerennya itu CTPS gitu, pastikan kalian menggunakan air mengalir gitu. Dan lakukan sesering mungkin. Sebelum makan, sebelum BAB, ketika kalian mau mengambil makanan, atau setelah kalian melakukan aktivitas. Lakukan sesering mungkin. Dan untuk CTPS ini bisa kalian browsing langsung di internet karena banyak sekali panduan yang bisa kalian pelajari dari Kementerian Kesehatan. Kalau perlu, di print, tempel tempat kalian biasa mencuci tangan. Dan yang pasti, lakukan sesering mungkin karena ini adalah untuk kepentingan diri kalian sendiri. Kemudian adaptasi kebiasaan baru selanjutnya yakni jaga jarak. Pastikan dimanapun kalian berada, hindari kerumunan dan jaga jarak kalian minimal 1 meter dengan orang lain. Selanjutnya yakni tidak bersalaman. Wajar kalau misalkan kalian keluar rumah, kemudian setelah sekian lama berada di dalam rumah kangen-kangenan dengan orang lain, nggak masalah, tapi pastikan kalian tidak bersalaman. Atau kalau misalkan mau bersalaman pun, ikuti aturan bersalaman yang benar ketika pandemi ini. Misalkan dengan menggunakan siku atau hanya saling menungkupkan tangan, seperti itu. Cari saja di internet banyak alternatif cara bersalaman tanpa harus bersentuhan. Selanjutnya, jika kalian habis dari berpergian, pastikan kalian nyampe rumah itu langsung mandi agar virus yang terbawa dari luar itu bisa segera mati dan kalian masuk ke dalam rumah itu dalam keadaan bersih. Selanjutnya, ketika kalian berbelanja, usahakan melakukan pembayaran secara non-tunai. Ini juga untuk mengurangi penyebaran virus yang menempel melalui uang. Kemudian, bawa keperluan pribadi. Nah, ini juga yang penting nih. Usahakan kalau kalian dimanapun itu berada, bawa keperluan pribadi kalian, tempat makan sendiri, tempat sholat sendiri, kemudian bawa hand sanitizer, masker ganti, pokoknya semua keperluan pribadi kalian tuh pastikan berada di dalam tas kalian. Dan yang terakhir dan juga yang paling penting, jika kalian merasa bahwa tubuh kalian itu tidak enak, pastikan kalian untuk tetap berada di rumah. Ini juga merupakan salah satu wujud dari tindakan reaktif.
Oke, mungkin itu aja yang bisa Mem Yuli jelaskan, dan seperti biasa untuk menguji pemahaman kalian setelah ini kita akan adakan game dengan aplikasi Quizizz, atau apabila kalian ingin mengerjakan secara mandiri bisa juga dengan cara klik link yang ada di deskripsi YouTube ini. Nah, semua informasi yang Mem Yuli jelaskan tadi berasal dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Oke, mungkin itu aja yang bisa Mem Yuli akhiri. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.